Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan kita, yaitu nama saya Iswandri CPNS 2022 Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Sekarang sedang mengikuti pelatihan dasar CPNS golongan 2 angkatan 9. Ini adalah video saya yang kedua, itu tugas individu kedua, agenda ke-1. Video ini adalah narasi mengenai yang pertama, isu-isu strategis kontemporer negara Republik Indonesia. Yang kedua, bagaimana sebagai ASN menghadapi isu dan perubahan tersebut. Dan yang ketiga, bagaimana teknis menipis isu dengan USG. Baiklah, kita masuk kepada narasi pertama, yaitu isu strategis kontemporer negara Republik Indonesia. Isu kontemporer adalah masalah atau persoalan yang terjadi di masa sekarang atau sesuatu yang sedang hangat dan ramai dibicarakan, dengan kata lain beritanya viral, baik di lingkungan masyarakat maupun di media cetak dan media sosial. Berdasarkan profesi yang saya geluti saat ini, yaitu sebagai pengelola keuangan, maka isu kontemporer yang akan saya narasikan adalah yang pertama, yaitu korupsi. Pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia saat ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi. Dengan demikian, pada prinsipnya, mencegah dan pemberantasan korupsi telah menjadi komitmen bangsa Indonesia. Komitmen ini ditunjukkan dengan penyelenggaraan pemberantasan tindak pidana korupsi secara represif dengan menegakkan undang-undang tindak pidana korupsi serta membentuk suatu lembaga yang secara khusus diadakan untuk mencegah dan memberantas korupsi, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Aparatur sipil negara (ASN) adalah salah satu unsur terpenting dalam menggerakkan pemberantasan tindak pidana korupsi dan memasyarakatkan sikap anti korupsi. Hal ini disebabkan posisi ASN yang sangat strategis sebagai pemegang kekuasaan dan punya wewenang mengatur keuangan negara. Maka, diharapkan pemberantasan korupsi dan anti korupsi dimulai dari ASN sendiri, kemudian baru menularkan kepada unsur lainnya. Sebagai ASN, kita membangun sebuah kesadaran sehingga menimbulkan keinginan yang kuat untuk menghindari perbuatan korupsi dan dapat membangun kepedulian untuk mengajak dan membangun sistem lingkungan berintegritas agar semakin banyak orang yang terhindarkan dari tindakan pidana korupsi. Sebagai ASN, sikap dan perilaku yang bisa kita terapkan dalam melaksanakan tugas agar terhindar dari korupsi, yaitu jujur, disiplin, bertanggung jawab, adil, berani, dan peduli sehingga mampu menciptakan etos kerja berakhlak. Yang kedua, kejahatan mass communication, cybercrime, hate speech, dan hoax. Komunikasi massa sejatinya merupakan bagian dari sejarah perkembangan peradaban manusia. Manusia memiliki kebutuhan untuk berinteraksi satu sama lain, bertukar pesan dan menyampaikan informasi melalui media tertentu. Seiring berkembangnya teknologi, cara komunikasi semakin maju sehingga berita atau informasi sampai begitu cepat. Komunikasi massa memerlukan adanya elemen pemberi pesan, media penyampai pesan, penerima pesan, yaitu khalayak, anonimitas, komunikasi satu arah, serta waktu penyampaian yang bersifat serentak.
Berangkat dari perkembangan dinamika komunikasi massa, maka beberapa jenis kejahatan yang paling sering terjadi pada konteks komunikasi, masalahnya adalah cybercrime, hate speech, dan hoax. Masing-masing memiliki dampak langsung dan tidak langsung terhadap publik, seperti berikut ini. Apa itu cybercrime? Cybercrime adalah kejahatan siber, merupakan bentuk kejahatan yang terjadi dan beroperasi di dunia maya dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan internet. Sedangkan hate speech, yaitu hate speech, ujaran kebencian dalam bentuk provokasi, hinaan, atau hasutan yang disampaikan oleh individu atau kelompok di muka umum atau di ruang publik merupakan salah satu bentuk kejahatan dalam komunikasi massa. Kemudian hoax. Hoax adalah berita atau pesan yang isinya tidak dapat dipertanggungjawabkan atau bohong atau palsu, baik dari segi sumber maupun isi. Sifatnya lebih banyak mengadu domba kelompok-kelompok yang menjadi sasaran dengan isi pemberitaan yang tidak benar. Nah, bagaimana sebagai ASN menghadapi isu dan perubahan tersebut? Sebagai ASN, kita mulai membenahi dan dengan segala kemampuan, kemudian mengembangkan berbagai potensi yang dimiliki dengan memperhatikan modal insani manusia yang merupakan suatu bentuk modal intelektual, emosional, sosial, ketabahan, etika, moral, dan modal kesehatan, fisik, jasmani, dan rohani yang tercermin dalam bentuk pengetahuan, gagasan, kreativitas, keterampilan, dan produktivitas kerja. Sebagai ASN, kita harus membangun kesadaran positif, menggunakan media komunikasi dengan environmental scanning, problem solving, dan berpikir analisis dengan sehingga kita mengelola isu-isu tersebut dan dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Sebagai ASN, kita harus memahami dan diwaspadai serta menunjukkan sikap perlawanan terhadap isu-isu tersebut jika terdapat beberapa isu-isu strategis kontemporer yang telah menyita ruang publik. Bersikap yang harus ditunjukkan adalah dengan cara-cara objektif dan dapat dipertanggungjawabkan serta terintegrasi atau komprehensif. Oleh karena itu, dibutuhkan kemampuan berpikir kritis, analitis, dan objektif terhadap suatu persoalan, sehingga dapat merumuskan alternatif pemecahan masalah yang lebih baik dengan dasar analisis yang matang. Bagaimana teknis menipis isu dengan USG? Urgency Serious Crowd USG adalah salah satu alat untuk menyusun urutan prioritas isu yang harus diselesaikan. Caranya dengan menentukan tingkat urgensi, keseriusan, dan perkembangan isu dengan menentukan skala 1 sampai 5 atau 1 sampai 10. Isu yang memiliki total skor tertinggi merupakan isu prioritas. Contoh kasus yang sederhana dalam bidang kehidupan merupakan kasus yang berpotensi korupsi. Pada kasus-kasus ini, orang memiliki kekuasaan berdasarkan kepercayaan komunitas terhadap kemampuan partikular yang dimiliki untuk menjalankan peran demi kebaikan bersama. Ketika kekuasaan itu disalahgunakan untuk kepentingan pribadi, tentu dengan memanipulasi seolah-olah kekuasaan ini masih digunakan untuk kebaikan bersama. Jelas korupsi adalah manipulasi kebaikan bersama untuk kepentingan tertentu. Contoh di sini ada
tiga yang akan kita lakukan analisis USG-nya. Yang pertama yaitu contoh yang pertama, isu yang pertama, seorang petinju yang mau menerima uang suap untuk mengalah. Yang kedua yaitu isunya dokter yang menolak memberi kesaksian atas malpraktek koleganya. Kemudian isu yang ketiga, atlet yang menggunakan doping agar menang dalam program olahraga. Nah, ketika contoh tersebut, nanti kita buat matrik pemecahan masalah dengan metode USG, urgency, seriousness, dan crowd. Ketika dan diberikan nilai 1-5, maka dimasukkan ke dalam tabel seperti contoh berikut ini. Oke ya, itu ada kolom, ada nomor, ada masalah, U, S, G, dan total. Kemudian masalah A, masalah B, masalah C. Nah, kemudian diberi nilai. Kemudian mana yang memiliki nilai tertinggi, yaitu totalnya yang di sini, maka nanti itu adalah isu-isu strategis yang akan kita bahas terlebih dahulu. Nah, berdasarkan contoh tersebut, maka isu strategisnya yaitu adalah isu C. Apa itu isu C? Atlet yang menggunakan doping agar menang dalam perlombaan olahraga. Itulah pembahasan kita di video kali ini. Tugas kedua, agenda pertama, ya. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.